yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan kita semua mendapat pahala dan syafaatnya. Nah, tadi pasti setelah kita bersama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran, pasti hati kita jadi lebih tenang dan semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini bisa menjadi berkah untuk kita semua gitu ya kakak dan teman-teman. Nah tadi karena kita sama-sama udah dibikin lebih tenang nih, suasananya juga udah mulai malam, mulai dingin, biar kita lebih bersemangat, kita akan beranjak ke agenda yang selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada kakak dan teman-teman, disilakan untuk mengambil posisi siap, dan kepada kakak operator, silakan boleh diputarkan lagunya. Baik, terima kasih kepada kakak operator yang telah memutarkan lagu Indonesia Raya. Pasti setelah ini kita bisa lebih semangat dan fokus gitu ya untuk menghadiri agenda pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, boleh nih kakak dan teman-teman biar sama-sama. Nah, selanjutnya akan masuk ke agenda berikutnya, yakni akan ada sambutan yang akan dibawakan oleh orang hebat, ya ini yang akan dibawakan oleh orang hebat, Ketua MTM kita, yakni Saudara Ridho Adi Saputro. Kepada Saudara Ridho Adi Saputro, waktu dan tempat dipersilahkan.
Kak Rido, apakah sudah bisa hadir, Kak? Halo, Kak. Di saya suaranya masih belum ada, Kak. Sepertinya Kak Rido masih terkendala. Kita tunggu sebentar ya, Kakak dan teman-teman. Mungkin sambil nunggu boleh kakak MTM presentasinya boleh di-share di kolom chat Zoom. Nah, udah ada presensinya di kolom chat Zoom. Buat teman-temannya hadir, jangan lupa untuk isi link presensinya ya. Silakan. Halo Kak Rido, apakah sudah dapat bergabung Kak? Ya, halo. Sudah ada suaranya Kak, tapi masih kecil Kak. Nah, kita masih tunggu Kak Ridonya sebentar ya Kakak dan teman-teman. Sambil nunggu boleh silakan isi presensinya. Terus jangan lupa yang baru join ini boleh di-rename dulu nama Zoom-nya dengan formatnya itu asal lembaga, misal BPM FPPSI underscore nama lengkap. Jadi silakan yang belum sesuai formatnya boleh diganti dulu dan setelah itu melakukan presensi. Halo Kak Rido, apakah sudah dapat sambutan Kak? Oke, masih kita tunggu, nggak apa-apa ya kakak dan teman-teman, kita udah terlatih menunggu gitu, biar kita jadi orang yang lebih sabar gitu. Sambil nunggu boleh nih, gimana kabar kakak dan teman-teman? Kabar-kabar fakultasnya lagi pada sibuk apa nih selain ikut PT1 ini? Boleh dijawab di kolom chat aja. Ada yang jawab lagi KPU, wah lagi sibuk, udah mulai, udah kerasa ya kakak dan teman-teman, ternyata kita udah di penghujung kepengurusan gitu, sebentar lagi kita bakal ganti, kayaknya baru kemarin ya sih, atau kakak dan teman-teman rasanya kayak udah, wah udah mau cepet-cepet KPU gitu, biar udah selesai gitu masa jabatannya dan selesai amanah-amanahnya. Tapi sabar dulu ya kakak dan teman-teman, apalagi teman-teman balek karena masih banyak PR. Jadi kita fokus buat ikut ke PT1 dulu. Buat kakak dan teman-teman yang lain, masih sibuk apa nih fakultasnya? Atau masih sibuk KPU semua? Kayaknya rata-rata masih sibuk nyiapin KPU ya. Yaudah nggak apa-apa, kita persiapkan KPU dengan sebaik mungkin. Biar nanti kita cepat selesai gitu masa jabatannya. Kak Rido, apakah sudah dapat bergabung, Kak? Wah, sepertinya masih belum bisa nih, Kak. Ada teman-teman, nggak apa ya, kita tetap tunggu dulu sambil boleh nih diajakin lagi teman-temannya biar join gitu. Iya, Kak, suaranya belum masuk, Kak. Masuk suaranya? Iya, masuk, Kak. Silahkan, Kak Rido. Oke, udah masuk ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun
syukur selalu kita haturkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana izinnya segala nikmatnya akhirnya kita masih bisa dipertemukan kembali untuk mendiskusikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tapi bermanfaat juga untuk orang banyak gitu ya. Minimal mungkin adalah bermanfaat untuk aktivitas akademika UNJ. Karena hari ini kita akan melanjutkan untuk berdiskusi ya. Kita kembali kepada PT1 untuk membahas hal-hal yang kemarin dirasa masih belum selesai. Mohon partisipasinya ya dari teman-teman semua. Kita coba maksimalkan. Kira-kira kita bisa memberikan yang terbaik untuk UNJ, terutama memberikan yang terbaik untuk legislatif itu sendiri yang ada di UNJ. Jadi untuk teman-teman semua jangan sungkan, jangan ragu ketika akhirnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan gitu. Ini adalah waktunya. Dan akhirnya yang tadi ya disampaikan bahwa kita bisa benar-benar memaksimalkan peran kita selama ada di UNJ ini. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga akhirnya kita bisa sama-sama memaksimalkan hal itu. Baik ini teman-teman yang ada di legislatif ataupun teman-teman yang ada di eksekutif ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa Viva Legislativa. Hidup mahasiswa Viva Legislativa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Ridho Adi Saputro atas sambutannya. Seperti yang udah dibilang Kak Ridho tadi, kakak dan teman-teman, di sini kita bakal berdiskusi, bakal bermusyawarah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira masih mengganjal, masih pengen ditanyakan, atau masih belum selesai, silakan nanti boleh ditanyakan, feel free banget buat ngasih saran, pendapat, dan lain-lain. Jadi jangan sungkan gitu ya untuk ngasih pendapat biar bisa kita selesaiin malam ini gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, boleh aku mau reminder lagi nih, aku nggak bosan-bosan reminder kakak dan teman-teman di sini buat ngisi presensi yang udah disebar di kolom chat Zoom. Terus jangan lupa pula, silakan boleh di-rename kalau misalnya yang belum sesuai dengan format nama Zoom-nya itu asal lembaga _ nama lengkap. Jadi silakan. Dan kita akan masuk ke agenda berikutnya. Ada yang bisa nebak agendanya itu apa? Ada yang bisa. Yang bisa nebak nanti bakal dapat paket umroh, tapi nggak tahu kapan. Karena kayaknya nggak ada yang bisa, jadi paket umrohnya hangus dan akan masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu ke agenda yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk ke pengantar musyawarah. Nah, pengantar musyawarah ini akan dibawakan oleh teman kita, bukan teman kita ya, teman saya yang keren banget dan emang udah nggak diragukan lagi nih kekerenannya gitu. Di sini ada untuk pengantar musyawarah akan dibawakan oleh orang hebat yang bernama Saudara Ajeng Oktavia Larasati. Kepada Saudara Ajeng Oktavia Larasati. Halo, Kak Ajeng. Ya, cek. Terdengar nggak suaranya? Ya, masuk, Kak. Oke. Sip. Oke, bismillah. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk Lintang ya. MC pada malam hari ini sekaligus teman seperjuangan saya gitu ya di MTM yang sudah mempersilahkan saya untuk membuka musyawarah pada malam hari ini ya, yaitu pembicaraan tingkat 1 jilid 2. Ya, teman-teman, sebelum dimulai ya, saya ingatkan kembali gitu, atau saya ingin membreakdown sedikit ya, mungkin di sini banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu PT1, apa itu PT2 gitu. Nah, kalau misalkan saya nggak mungkin ya menjelaskannya di sini, kalian juga bisa tinggal buka aja gitu PO nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang P4O ya, di pasal 54 ya, tertulis jelas sekali. Itu teman-teman
bisa gitu untuk ngecek di situ, oke? Jadi tentunya agenda yang diberikan MTM itu ya tidak jauh-jauh dari PO. Jadi silahkan ya untuk teman-teman dicek sendiri gitu, oke? Nggak usah berlama-lama. Kita akan segera lanjut ya ke pembahasan DIM yang kemarin yang tentang pemilu atau PO Pileg, dan juga dengar pendapat gitu dari teman-teman daerah nih. Kira-kira yang kemarin masih belum begitu paham atau masih ada saran, kritik, silahkan disampaikan di sini ya, karena itu hakikatnya PT1 gitu. Oke, langsung aja operator bisa minta tolong untuk share screen. Oke, dipersilakan untuk operator bisa nggak nih? Apa ada kendala? Oke, baik, ini DIM-nya ya, DIM tentang Pileg. Yang pastinya saya nggak sendiri gitu. Saya nanti akan dibantu oleh teman-teman Balik MTM juga ya, kalau misalkan ada yang kurang atau keliru. Baik, kita langsung aja ya ke pokok permasalahannya. Kemarin tuh yang di PT 2 itu tentang, bentar. Nah ini, pasal 30 ayat 2. Mungkin kalau di DIM itu nomor 2. Ya. Nah, ini sambil dibaca-baca juga ya, teman-teman. Jadi ini diskusinya nggak satu arah gitu loh, nggak kalian menerima dan saya memberi itu nggak. Jadi dimohon baca teman-teman, karena kalau misalkan udah PT 2 terus kita ngulang lagi gitu ya kan, itu nggak lucu ya. Jadi semoga PT1 pada malam hari ini ketemu gitu jalan keluar, oke? Nah, ini yang jadi permasalahan kan yang pasal 30 ya, 30 ayat 2, poin D, sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus. Nah, ini berkaitan dengan dana kampanye gitu, dana kampanye dari calon anggota legislatif. Nah, sebenarnya ini dana kampanye juga bisa ke eksekutif ya. Tapi karena ini pileg legislatif, dan sebenarnya juga diperbolehkan gitu untuk seorang caleg itu dapat dana sumbangan gitu. Ya, dana sumbangan dari institusi-institusi yang ada di kampus. Nah, selanjutnya adalah apa sih institusi atau lembaga resmi yang ada di lingkungan kampus itu? Nah, ini kami mencoba untuk menjelaskannya ya di pasal penjelas. Itu ada di DIM nomor 4. Nasya ke bawah coba. Nah, oke. Kalau merujuk dari
definisi ya, definisi dari institusi yaitu lembaga Pranata yang telah disusun atau adat istiadat, kebiasaan, dan aturan-aturan. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua itu sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat, atau kebiasaan, seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal bihalal pada hari Lebaran. Nah, yang ketiga, gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. Nah, seperti itu teman-teman, itu definisi dari institusi ya. Nah, itu teman-teman juga bisa cek gitu, entah itu di KBBI, entah di WEBI, silahkan ya. Silahkan banget gitu untuk dibuka. Nah, selanjutnya adalah kita sepakat gitu, atau Balik MTM sepakat bahwa institusi yang ada di lingkungan kampus itu lembaga resmi yang ada di lingkungan kampus gitu, misalnya universitas, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, industri, atau organisasi masyarakat. Nah, ini merujuknya ke rektorat ya, bisa ke rektorat, terus dekanat, terus juga di prodi juga, itu masuknya ke institusi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lembaga resmi, ya lembaga resmi itu kami dari MTM juga sepakat bahwa lembaga resmi adalah lembaga yang mempunyai legalitas atau SK, ya surat keputusan gitu. Contohnya Opmawa atau Ormawa. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman saya gitu dari Balik ada yang ingin menambahkan? Bang Idam atau kami mau nambahin nggak, Kak? Ini suara saya terdengar nggak sih? Terdengar ya? Oke, masuk. Kirain nggak masuk soalnya. Kedengeran Kak Ajeng? Iya, Oke. kedengeran kok. Berarti di-mute ya. Gimana Bang Idam? Cek. Masuk kan Masuk. suaranya sih? Masuk. Oke. Ya tadi pengen ngomong masuk Ajeng doang sih. Oke, nggak mau sedikit nyampein gitu ya. Mungkin koreksi ya teman-teman dari Badan Legislasi MTM UNJ juga. Jadi kemarin kan yang didebatin ya dari Andika ya, saudara Andika itu dari DPM PPKN. Itu kan hari ini nggak ada ya. Tadi nggak ada, mungkin bisa dinotis juga sama teman-teman DPM yang ada di FIS gitu ya. Ini kan kemarin yang dinotis adalah pihak universitas atau institusi universitas itu nggak boleh untuk akhirnya memberikan keberpihakan gitu ya kepada anggota dewan, calon anggota dewan itu sendiri. Nah, paling mau sedikit mengkoreksi, institusi yang dimaksud di sini mungkin terkait universitas atau kementerian lembaganya itu bisa dihapuskan gitu ya, universitas, kementerian lembaga, dan pemerintah daerahnya gitu ya. Itu dihapuskan gitu, punten ya. Karena seingat saya juga kemarin di Badan Legislasi kita udah sempat diskusi. Coba nanti minta tolong Ami ataupun teman-teman ya, coba koreksi. Nah, itu kita sepakatin kalau pimpinan kampus ataupun birokrat itu harus netral. Memang kita sepakat harus netral. Gitu. Tapi ada institusi lain mungkin yang setidaknya bisa memberikan sumbangan. Kayak misalkan organisasi masyarakat, industri gitu ya. Gitu. Nah, dan juga lembaga resmi gitu ya, lembaga yang mempunyai legalitas atau SK. Kemarin kan kalau saya tidak salah, usulan dari saudara Andika, usulan dari saudara Andi ya, ketua BPM FIS itu menghapuskan pasal poin D ini ya, di DIM nomor 2, coba dilihat ke atas lagi. Maaf ya, nah saya minta tolong. Ya, di poin D ini tuh dihapuskan karena sudah jelas ada di poin B. Itu kemarin usulannya.
Tapi ternyata setelah kita breakdown lebih lanjut gitu ya di badan legislasi, oh ada nih institusi ataupun lembaga yang boleh benar-benar menyumbangkan dana sumbangannya seperti itu. Jadi kita menyepakati beberapa memang prinsip yang diajukan terkait birokrat kampus itu harus netral, tetapi kita juga mengkoreksi lebih lanjut ya. Oh ternyata masih ada loh yang masih boleh memberikan sumbangan itu terkait institusi ataupun lembaga resminya di lingkungan kampus itu sendiri. Mungkin itu Kak Ajeng ya tambahan dari saya. Mohon koreksi kalau misalnya ada kesalahan ya. Oke. Oke, makasih Bang Idam ya atas tambahannya. Ya, jadi betul ya, kami juga sudah menggodok gitu, bahwa kenapa pada akhirnya itu diadakannya poin D gitu, sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus ya. Karena balik lagi gitu ya di pasal bawahnya itu pasal berapa sih? Pasal ke bawah deh coba, Mas ya, maaf. Ya, pokoknya bentar ya. Ya, di ayat itu ya, di ayat 6 masih di pasal 30 gitu. Ya, di ayat 6 masih di pasal 30 ya, kalau misalkan teman-teman nih buka PO-nya ya, PO Pileg ya, PO Pileg nomor 4, jangan sampai salah gitu. Nah, ini ada gitu institusi atau orang yang boleh menyumbang. Jadi kita perjelas gitu ya kan. Kalau misalkan di pasal di ayat bawahnya aja itu ada gitu keterangan tentang institusinya, ya masa di sebelumnya nggak ada keterangan gitu. Masa sebelumnya nggak ada keterangan ya kan. Itu ya teman-teman bisa ya dibuka gitu. Atau saya juga tadi pasal penjelasnya mungkin bisa benar dihapus gitu, kementerian atau lembaga pemerintah daerah, dan itu diganti gitu sama jajaran pimpinan kampus dan pimpinan kampus, fakultas dan prodi itu ada larangan gitu untuk menyumbang salah satu calon, karena ya saya sepakat gitu karena khawatir ada keberpihakan, tapi ya nggak bisa dilarang juga gitu bahwa ada organisasi masyarakat yang dia itu mau menyumbang gitu dan itu diperbolehkan seperti itu teman-teman. Mungkin ini operatornya ada kendala ya. Saya coba buka dulu lewat sini. Ya, oke. Udah terlihat kan ya teman-teman ya? PO-nya udah terlihat. Sorry Bang Idan, tadi yang mana yang dihapus atau ditambahkan? Coba koreksi bersama aja lagi ya. Oke. Sebenarnya gini, kemarin itu yang kita omongin universitas gitu ya. Pokoknya birokrat universitas gitu. Nah, terkait kementerian atau lembaga atau Pemda ini kemarin belum diomongin. Gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri itu juga harus netral. Itu sih. Nah, tapi gimana? Coba mungkin itu kan mungkin bahasan lain gitu ya, bahasan yang di luar kemarin. Mungkin Ami bisa kasih penguatan atau koreksi.
Oke, itu sih paling ya. Kalau menurut saya pribadi, yang dihapus universitas, Oh, oke. kementerian atau lembaga, dan daerahnya itu. Kalau industri ya nggak apa-apa lah. Oke. Berarti ini masuknya itu ya, institusi yang boleh menyumbang ya? Jadi di pasal penjelas itu mungkin yang dimaksud institusi yang boleh menyumbang gitu ya, itu yang dalam kampus ya kan, institusi tentang sebentar deh, Kenapa? Kementerian lu nggak bolehin. sebentar deh. Coba kayaknya yang Iya. dimaksud kan dalam kampus ya. Iya. Oh, ini itu pengertian secara generalnya, Bang. Oh, secara generalnya gitu ya. Mm-mm. Hmm. Mungkin di pasal penjelas ini ditambahin kali ya redaksi institusi yang boleh menyumbang. Soalnya kan tadi udah apa di KBBI kan udah jelas ya institusi itu apa. Nah, sedangkan di poin D ya itu sumbangan institusi atau lembaga resmi gitu di lingkungan kampus. Jadi menurut saya ya institusi yang boleh menyumbang gitu. Oke nih, mungkin dari kami ada yang mau masuk. Ya, izin masuk, suaranya udah terdengar belum? Terdengar Masuk. kami. Ya, biar nggak terlalu rancu ya, jadinya dimasukin aja kali ya. Buat di pasal penjelasnya definisi dari institusi itu apa, dan ini tetap dicantumkan juga nggak apa-apa gitu. Atau mungkin tadi sepakat juga dengan Ya, kami hilang suaranya. iya ya, maaf tadi ada gangguan bentar. Oke. Ya, mungkin tadi ditambahin aja definisi dari ini institusinya sama lembaga sesuai dengan KBBI. Nah, ini tetap nggak apa, tetap ada. Dan tadi juga sepakat juga dari pendapatnya Idam, dan itu memang udah disampaikan di rapat badan legislasi. Mungkin itu kali Jeng ditambahin mungkin ya OP. Oke, berarti ditambah ya, ditambah definisi. Sama ini tetap ditulis ya berarti nih, universitas, kementerian. Ya, contoh dari institusi. Oke, siap, mantap. Dari teman-teman daerah gimana? Mungkin gini sih yang perlu ditekankan di situ, institusinya kan dalam kampus ya. Nah, itu di sini kan ada universitas, kementerian, lembaga pemerintah daerah, ini ya dicantumkan hanya sebagai contoh aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ya di universitas gitu ya, universitas itu sistemnya banyak ya, ada birokrat, ada apalagi ya dekanat gitu dan lain-lain, itu udah mencakup lingkup universitas gitu sih. Mungkin itu ya yang jadi ya harus bisa kita pahami, dan nanti ketika teman-teman di sini yang udah hadir nih ya, dan mungkin nanti kita akan ada rilisnya, ya bisa menangkap hal itu gitu ya, definisi dari institusi yang udah kita sepakati gitu ya di sini mungkin gitu. Itu sih Jeng, masuk nggak suaranya kira-kira? Iya, masuk. Ya gitu sih udah. Oke. Sip. Dari sarannya Kak Ami ditambah definisi institusi atau lembaga, terus ini contohnya masih tetap dicantumin gitu. Oke, dari teman-teman daerah nih, BPM, DPM, LLMP, dan BLM, atau mungkin dari BEM ya, ada yang dari eksekutif gitu. Ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Langsung aja teman-teman ya. Saya kalau diem kayak gini, saya juga bingung gitu ya kan. Ini kalian tuh sebenarnya paham atau enggak, atau menerima atau enggak gitu ya kan. Soalnya nanti ya jangan sampai gitu di PT2 tuh terulang lagi. Atau mungkin yang kemarin itu ya sempat
disenggol juga ya oleh saudara Andika gitu. Beliau menanyakan tentang teknis ya, kalau saya nggak salah dengar dan tangkap. Nah, itu untuk teknis sumbangan seperti itu sebenarnya ya memang tidak tercantum di PO gitu. Itu tercantumnya di PKPU sebagai turunan ya, turunan dari PO Pileg. Jadi kalau teman-teman mau lebih mau lebih tahu gitu gimana alur sumbangan dan lain sebagainya, itu ada di PKPU ya teman-teman. Jadi PO ini hanya garis besar. Nah, sama seperti undang-undang di negara kita juga ada undang-undang, pasti ada turunan, yaitu PP ya, peraturan pemerintah atau permen, peraturan menteri. Gitu teman-teman. Jadi ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya teman-teman masih dipersilahkan loh. Nah, ini kira-kira teman-teman dari 30 partisipan ini pada stay nggak nih? Atau nyambi? Atau bagaimana nih, teman-teman? Oke, dari Saudari Mentari ya, sudah cukup. Ya, bisa teman-teman yang lain gitu. Cukup dari saya. Paling ditekankan lagi mungkin ya. Misal memang sebenarnya gini kan, permasalahan kita kan kemarin ada di yang mempermasalahkan hari ini nggak hadir gitu ya, Andika. Nah, berarti nanti ketika emang udah ada PT 2 ya nggak ada hak lagi untuk ditanyakan. Kita tegaskan aja gitu. Iya, betul. Nah, kita semua sepakat bahwasannya peraturan selanjutnya itu yang mengenai teknis-teknisnya itu diturunkan di dalam PKPU. Dan itu bisa diatur dalam ya masing-masing daerah gitu ya nantinya. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi untuk teknis memang di PKPU gitu. Jadi kalau kalian mau nyari teknis di PO ya nggak ada. Ada di turunan PKPU gitu. PO garis besarnya. Bentar ya, saya coba mencatat apa yang tadi sudah didiskusikan gitu. Bentar ya. Ya, ini ya teman-teman yang tadi hasil diskusinya. Teman-teman bisa baca lagi gitu. Bisa baca dulu dan saya juga kasih waktu deh ya. Kasih waktu nggak nih, teman-teman? Kasih waktu nggak ya? Kasih waktu. Masing-masing fakultas saja, Jeng. Oke. Mungkin dari sip. Oke, dari FIP hadir. BPM dan LLMP-nya, DPM. Ada beberapa tadi PGSD sudah bilang sepakat ya.
Oke, PGS ini sepakat ya. PKH juga ada PKH tadi ya, kalau nggak salah ya. Mana nggak ada, nggak ngelihat saya. Ada Sarah Khairunisa, Sarah. Oh, oke, sorry. Itu salah, ketumpuk. Oke, sip, dari VIP ada udah 2 prodi ya yang sepakat. Dari FBS nih baru ya FBS baru 1 prodi nih yang sepakat gitu. Mungkin prodi yang lain kalau misalkan ada di sini boleh gitu untuk menyatakan sepakat atau sanggahan ya atau saran gitu. Terus selanjutnya dari FMIPA hadir? Ya, FMIPA dari pendidikan bio ya. Itu sudah cukup. Ini cukup, sepakat nggak nih kira-kira? Yang bilang cukup. Sepakat. Oke, ini mewakili siapa ini? Safi. FMIPA bukan FIK. FMIPA, ayo. Sorry, Oke, PP. ya, oke nggak apa-apa. Oke, dari Sasindo ya. Untuk poin ini saya sepakat. Oke, terima kasih ya untuk Dika. Terus habis itu ada pendidikan bio, itu juga sepakat ya dari FMIPA. Selanjutnya FIS ya. FIS nih. FIS ada. Boleh ya dari, nggak cuma dari Legisya doang gitu. Kalau eksekutifnya datang, boleh gitu menyatakan sepakat atau ada pertanyaan atau sanggahan. Ya gimana? Fis, ada nggak sih? Hadir nggak sih? Ada, Fis. Oke, gimana dari Fis? Ada dari teman-teman geografi ya, BLMP-nya. Oke, ini ada, ya oke. Ada teman-teman dari PAI. Ada Ya. dari BEM Pendidikan. Oh iya, itu fisika ya, sorry. Ini fisika, bukan fis sosial. Ya gimana nih dari BLM apa tadi PAI ya dan juga Geo? Oke, ini kayaknya Ada ada juga di dari teman-teman PPKN oke. ya. Oke, sepakat dari geografi. Ini PPKN hadir ya? Ya gimana nih PPKN? Oke, nanti tolong sampaikan ke Andika gitu ya. Sarah ya. Kalau nanti di bagian apa pembicaraan tingkat 2 itu udah kelar gitu ya, pembahasan mengenai hal-hal spesifik gitu. Tinggal ngecek aja apakah yang emang udah dibicarakan di PT 1 ini kelar di PT 2 nanti gitu. Nah, kelar ya? Ya, mungkin bisa ditolong sampaikan gitu ya. Oke, terima kasih ya Lara. Semoga tersampaikan. Terima kasih juga sepakatnya. Nah, selanjutnya ada FT. FT hadir. FT nggak hadir ya? Iya, kayaknya nggak ada deh. Ada sini di secret, cuma orangnya lagi sakit. What? Ya, jangan dong. Jangan. Oke, FT malam ini nggak hadir ya. Terus FE, gimana FE? Dari prodi maupun fakultasnya ya? FE. Yuk, gimana FE?
Nih, FE ada nggak sih? Nggak ada, Jeng. BPMF nggak ada yang hadir nih. Oh, FE nggak ada yang hadir ya, Kak? Oke, sip. Mungkin bisa itu ya, Kak Budi, untuk disampaikan gitu ke FE. Iya, sampaikan poin hasil balik aja tadi. Sebelumnya kayaknya FE nggak ada instruksi sih, gitu. Iya. Poin ininya aja nih, di nomor 4-nya nanti disampaikan gitu. Ya, Ya. siap. Ntar bakalan disampaikan sama Mentari. Oke, makasih Kak Budi, Kak Mentari. Sip. Oh, dari psikologi? Ada dari psikologi? Ada aku aja. Ya gimana nih, Besti? Gimana Lintang, sepakat? Iya, Kan kali ini mah. Ketua BPM-nya sepakat gak nih? PPSI? Ketua Iya, BPM yang ikut bikin ini juga. Iya, oke. Ya, mungkin nanti Lintang sampaikan ya ke BPM-nya gitu, BPM psikologi terkait hal ini gitu ya. Terkait poin bahasanya yang sumbangan. Mungkin bisa disampaikan. Terus selanjutnya FIK. Tadi ada nih nyaut. Nggak ada nih orangnya. Siap, Kak. Siap. Pimpinan sidang. Saya bukan pimpinan sidang. Siap, Kak Ajeng. Kenapa? Siap apa? Sepakat. Oke, sepakat. Kita sampein ya. Ke BPM-nya sampein. Siap. Oke. Siap, Kak. Tahun depan ya, Kak? Enggak, besok. Besok sampein ke BPM-nya, oke? Siap. Oke, sip. Thank you, Safi. Sama-sama. Ya, mungkin ini udah 6 ya, 6/7 gitu yang sepakat mengenai bahasan ini karena FT tidak hadir gitu ya pada hari ini. Jadi kita bisa sepakati bersama, gimana teman-teman? Ya, bisa Jeng. Menurut saya pribadi udah ditanyakan tadi. Jadi ya udah ditekankan aja tadi lagi poin nomor 4 dibacakan ulang, habis itu bisa kembali ditutup gitu Jeng. Oke, siap. Oke, sip. Tadi ya saya breakdown lagi mengenai bahasan pada malam hari ini yaitu pasal 30 ayat 2 mengenai poin D, sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus. Ya. Ini juga ada pasal penjelasnya gitu kan. Penjelasnya itu ada di DIM nomor 4, yaitu pengertian dari institusi yang sudah saya share ya di kolom chat yang kemudian akan ditambahkan kembali gitu. Institusi ini ada yang nomor 1 itu lembaga atau peranata yang telah disusun adat istiadat, kebiasaan, dan aturan-aturan. Yang kedua, sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan, seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal bihalal pada hari Lebaran. Yang ketiga, gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh institusi ya yang sudah dituliskan, yaitu universitas, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, industri, atau organisasi masyarakat. Nah, ini selanjutnya ada lembaga resmi ya. Lembaga resmi ini kita sepakat bahwa lembaga yang memiliki legalitas atau surat keputusan gitu. Contohnya Opmawa dan Ormawa. Nah, kita juga sepakat gitu ya bahwa di sumbangan ini institusi resmi seperti organisasi masyarakat dan industri itu boleh ya untuk memberikan sumbangan gitu, kecuali pada pimpinan kampus, ya, pimpinan fakultas dan juga pimpinan prodi itu tidak diperbolehkan. Ya. Selanjutnya juga lembaga resminya ada Opmawa dan juga Ormawa. Nah itu juga include ya sama alumni-alumninya juga itu boleh menyumbang ya teman-teman. Oke. Sip, karena saya sudah breakdown, maka
dengan ini DIM rancangan PO nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan umum legislatif kita sepakati bersama. Oke. Ini nggak pakai ketok palu ya, karena bukan sidang. Jadi, Terima kasih Kak Ajeng. oke. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, semoga paham ya dengan penjelasannya. Dan syukur-syukur ya paham juga isi PO keseluruhannya gitu ya. Dan jangan lupa untuk jangan males gitu baca PO karena kita dikit lagi mau pemilu. Ya, itu tertuang di PO dan jangan lupa untuk sering-sering juga membaca PKPU. Ya, itu juga ada teknisnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Sekian dari saya perwakilan dari Balik MTM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Ajeng, insightful banget ya Kakak dan teman-teman. Tadi Kak Ajeng udah ngejelasin nih, udah breakdown juga tentang DIM PO Pileg ini. Semoga bisa dipahami dan teman-teman bisa nih nanti disampaikan ke teman-teman fakultasnya yang nggak hadir gitu. Jadi teman-teman fakultasnya juga tahu isi dari DIM PO Pileg ini. Baik, karena kita sudah melewati acara inti, sebelum benar-benar berakhir, benar-benar berpisah, kita mau foto-foto dulu. Boleh yang belum on cam, silahkan on cam dulu. On cam kakak dan teman-teman di sini udah ada berapa orang ya yang on cam? Apa-apa? Boleh dari kakak-kakak siapa yang mau foto? Kakak MTM ada yang mau mimpin dokumentasinya? Oke, kami bisa mimpin dokumentasi. Bisa. Oke. Ada 21 orang. Boleh yang mau on cam Pada lagi? keluar duluan ya tadi. Ada. Jadi di bawahnya Iya. kelompok 1 nih. Ya udah nggak apa-apa. Budi yang benar mukanya. Coba jangan ditua-tuain gitu dong. Bentar dulu, bentar. Gue mau pakai efek dulu biar terang muka gue. Ya Allah. Nah, Iya, nggak apa-apa, Kak Riri. Ayo, Lara, Siva, Dika, Falah, Marsha, Ardi, Emen nggak mau on cam? Ya, salah replay ya. Jangan biar malu. hahaha. Ayo teman-teman yuk. Makanya Bang Budi mandi, supaya nggak salah replay. Dari juga sampai, Dok. Ya udah ya teman-teman, ini udah cuma segini doang yang on cam. Itu kenapa ya Idam kok boncengan? Ya, boleh kami langsung aja. 1, 2, 3. 1, Viva deh, Viva. Dika udah on cam tuh. 1. Aduh, maaf. 1, 2, 3. Oke, udah, thank you teman-teman.
Oh iya, rusak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada kami yang telah memimpin dokumentasi. Nah, karena tadi kita udah membuka acara dengan berdoa, maka kita juga akan menutupnya dengan berdoa pula. Tapi doa kali ini nggak bareng-bareng, nggak sendiri, maksudnya akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Safiur Rahman. Kepada Saudara Muhammad Safiur Rahman, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator pada malam hari ini, Kak Lintang. Baik, saya akan memimpin saya secara Islam. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم إن هذا إقبال النهار وإقبال إليك ودعاتك واغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمع على حدة على محبتك وتحد على طاعتك وتحد على شهادتك في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan Boleh. kepada moderator. Oke. Halo, oke, baik. Terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Safiur Rahman yang telah menutup doa dengan doa. Baik, saya selaku MC pada malam hari ini ingin meminta maaf apabila pasti banyak kesalahan, baik itu salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih kepada kakak dan teman-teman yang sampai saat ini masih stay di sini walaupun udah jam 9:30. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pembicaraan tingkat 2 untuk PO Pileg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislat Viva. Viva. Gitu ya? Viva Legislat Viva ya?